ini saya akan memenuhi tugas perkuliahan pendidikan kepramukaan, yaitu menceritakan tentang sejarah kepanduan di Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia telah berusia 60 tahun pada 14 Agustus 2021. Namun, gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1912 dilakukan latihan sekelompok pandu di Batavia yang kemudian kelompok tersebut dinamakan menjadi cabang dari NPO atau Netherlands Pathfinders Organisasi. Nah, cabang tersebut disahkan 2 tahun kemudian dan dinamakan sebagai Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NUPP merupakan keturunan pandu-pandu Belanda. Namun, pada tahun 1919 berdirilah suatu organisasi kepanduan yang seluruh anggotanya merupakan pandu-pandu putra. Adalah Mangkunegara VII dan pemimpin Keraton Solo yang mendirikan Javanese Pathfinders Organisasi. Setelah itu muncullah kepanduan-kepanduan berbasis agama, persekutuan, dan lainnya. Contohnya seperti kepanduan Muhammadiyah, kepanduan Palapa, kemudian kepanduan Tridharma, kemudian kepanduan El Hilal, kepandu Ansor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal tersebut menarik perhatian Bapak Pandu sedunia, yaitu Lord Baden-Powell dan istrinya yang bernama Lady Baden-Powell, dan anak-anak mereka yang berkunjung mengunjungi organisasi kepanduan yang ada di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu Hindia Belanda pernah mengikuti Jambore sedunia. Pada saat itu, para pandu Hindia Belanda pada tahun 1933 pada Jambore sedunia hanya melakukan kunjungan delegasi saja untuk menyaksikan kegiatan akbar sedunia tersebut. Namun pada 1937 kepanduan Hindia Belanda mengirimkan kontingennya, khususnya kontingen Hindia Belanda dan Bumiputra dari keturunan Belanda dan Bumiputra, khususnya Batavia dan Hindu. Kemudian terdapat pula dari Mangkunegara, dari Ambon, dari Tionghoa, dan dari Arab. Selain itu, di dalam negeri juga dilaksanakan Jambore Nasional yang dilaksanakan pada tahun 1941 di Yogyakarta pada 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kepanduan Indonesia di Surakarta. Nah, kongres tersebut membentuk Pandu Rakyat Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, pada 1948 terjadi ada militer yang dilakukan oleh hal tersebut tidak memperbolehkan wilayah yang telah tersebut untuk memiliki organisasi kepramukaan atau kepanduan. Nah, hal tersebut muncul atau memicu kelompok-kelompok lain seperti kepanduan Putra Indonesia, kemudian Pandu Putri Indonesia, dan Panduan Indonesia KMKI. Pada perkembangannya, kepanduan di Indonesia terpecah menjadi satu organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, pada Perkindo. Nah, pada Perkindo tersebut 100 organisasi itu tidak sebanding dengan anggota yang memiliki setiap organisasi. Belum lagi masih banyaknya perselisihan antar golongan. Nah, membuat Perkindo lemah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno dan Ki Hamengkubuwono X sebagai Pandu Agung melebur seluruh organisasi kepanduan dalam satu wadah. Presiden Soekarno mengungkapkan hal tersebut pertama kali pada saat perkemahan besar
mengunjungi perkemahan besar, yaitu Perkemahan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan seluruh tokoh dan pemimpin kepanduan yang ada di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden juga membentuk panitia atau menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aziz Saleh, kemudian Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi hari tunas gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961 diterbitkan keputusan Presiden yaitu nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka, dan hari tersebut dikenal dengan hari permulaan tahun kerja. Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi gerakan Pramuka, hingga disebut sebagai Hari Kiprah Gerakan Pramuka. Setelah itu, pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi pada masyarakat luas saat upacara di Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno, diberikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang juga merupakan Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Nasional. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum